Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya dalam video pembelajaran sejarah. Ingat, belajar sejarah itu menyenangkan. Kalian bisa menyaksikan video-video saya sebelumnya di channel YouTube Pak Agus Sejarah. Hari ini kita membahas tentang teori masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia. Tujuan pembelajarannya adalah setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini, peserta didik diharapkan mampu yang pertama menjelaskan masuknya budaya India. Yang kedua, menganalisis pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia. Silakan diperhatikan gambar berikut ini. Ya, kalian juga pasti sudah mengetahui dan mengenal gambar yang ada di tayangan berikut. Ini adalah gambar dari Candi Borobudur, candi yang terletak di Magelang, Jawa Tengah, dan berbatasan dengan Yogyakarta. Di sini kita bisa lihat bahwa di Candi Borobudur merupakan candi Buddha terbesar di Indonesia. Candi ini dibangun pada abad kurang lebih sekitar abad ke-7 Masehi sampai ke-8 Masehi. Yaitu yang dibangun oleh dari dinasti Sailendra. Sedangkan yang di sebelah ini adalah Candi Prambanan. Candi Prambanan ini dibangun sekitar abad ke-9, yaitu pada masa pemerintahan Wangsa Sanjaya yang bernama rajanya Raja Balito. Candi Prambanan merupakan candi Hindu terbesar di Indonesia. Nah, gambar tersebut merupakan bukti adanya peninggalan pengaruh dari agama Hindu-Buddha di Indonesia. Lalu, bagaimana agama Hindu dan Buddha dapat masuk ke Indonesia? Bagaimana proses masuk dan berkembangnya pengaruh-pengaruh budaya India dan Cina serta pengaruhnya di Indonesia? Bagaimana agama Hindu dan Buddha dapat masuk ke Indonesia? Indonesia sebagai negara kepulauan letaknya ini sangat strategis karena terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan dua samudra, yaitu Samudra Indonesia dan Samudra Pasifik. Ada juga yang menyebutnya Samudra Hindia. Yang daerah ini merupakan daerah persilangan, yaitu daerah persimpangan lalu lintas perdagangan dunia, jalur pelayaran internasional pada waktu itu. Nah, bagaimana proses masuk berkembangnya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha, yaitu melalui jalur perdagangan internasional yang menghubungkan antara jalur perdagangan antara India dan Cina. Nah, kalian perhatikan di sini adalah peta dari peta jalur perairan internasional perdagangan pada waktu itu. Jalur tersebut yang di darat dikenal dengan jalur sutra. Kenapa disebut jalur sutra? Karena perdagangan atau barang dagangan yang dijual pada waktu itu lebih banyak adalah sutra. Nah, pada saat terjadinya kontak dagang antara India dan Cina inilah sehingga terjadi adanya masuknya agama Hindu dan Buddha di Indonesia. Sejak kapan Indonesia menjalin hubungan perdagangan dengan India? Sejak awal abad 1 Masehi. Sedangkan hubungan perdagangan dengan Cina pada abad ke-5 Masehi. Nah, bisa jika kalian perhatikan. Nah, dengan adanya kontak inilah kemudian bangsa Indonesia mengenal agama dan kebudayaan Hindu-Buddha. Sehingga bangsa Indonesia memasuki masa yang disebut dengan masa aksara, yaitu masa mengenal tulisan dengan ditemukannya prasasti Yupa di Kalimantan Timur pada abad ke-4 Masehi. Menurut Vandler, barang yang diperdagangkan dalam pasar internasional saat itu adalah barang komoditas yang bernilai tinggi. Barang-barang itu berupa logam mulia, perhiasan,
berbagai barang pecah belah, serta bahan baku yang diperlukan untuk kerajinan. Dua komoditas penting yang menjadi primadona pada awal masa sejarah di Kepulauan Indonesia adalah gaharu dan juga kapur barus. Kedua komunitas itu merupakan bahan baku pewangi yang paling digemari oleh bangsa India dan Cina. Apa buktinya pengaruh Hindu di Indonesia? Yaitu berupa yang pertama adanya prasasti yang ditemukan di daerah Sungai Cisadane dekat kota Bogor saat ini, juga di Jawa Barat dekat kota Jakarta. Kemudian peninggalan kebudayaan India di sepanjang pantai Kalimantan Timur, yaitu di daerah Muara Kaman, Kutai. Pengaruh budaya di Indonesia dapat dijumpai pada beberapa temuan arkeologis atau penemuan benda-benda peninggalan sejarah dan budaya. Yang kalian perhatikan salah satunya di sini adalah ditemukannya arca Buddha yang terbuat dari perunggu, yaitu di daerah Sempaga di Sulawesi Selatan. Menurut ciri-cirinya, arca Sempaga ini memperlihatkan langgam seni arca Amarawati dari India Selatan. Kemudian yang kedua, arca sejenis juga ditemukan di daerah Jember, Jawa Timur, dan daerah Bukit Siguntang, Sumatera Selatan. Di daerah Kota Bangun, Kutai, Kalimantan Timur juga ditemukan arca Buddha. Arca Buddha itu memperlihatkan ciri seni arca dari India Utara. Nah, inilah yang membuktikan bagaimana masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia, yaitu adanya penemuan benda-benda arkeologis. Terdapat berbagai teori bagaimana masuknya Hindu-Buddha atau sering disebut juga Hinduisasi. Teori tersebut diantaranya teori Brahmana, teori Satria, teori Waisa, Sudra, dan arus balik. Teori masuknya Hindu-Buddha yang pertama yaitu teori Brahmana. Menurut pendapat J.C. Vanler, ia mengatakan bahwa Hinduisasi di Kepulauan Indonesia itu disebarkan oleh peranan kaum Brahmana. Pendapat Vanler ini dasarnya adalah adanya temuan-temuan prasasti yang menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Nah, bahasa dan Sanskerta tersebut hanya dikuasai oleh kaum Brahmana. Adanya kepentingan dari para penguasa untuk mengundang para Brahmana India. Mereka diundang ke Asia Tenggara untuk keperluan upacara keagamaan. Kelemahan dari teori Brahmana ini adalah adanya anggapan bahwa Brahmana ini tidak boleh menyeberangi lautan. Teori yang kedua adalah teori kesatria. Tokohnya yaitu R.C. Majumdar. Ia berpendapat bahwa munculnya kerajaan atau pengaruh Hindu di Kepulauan Indonesia disebabkan oleh peranan kaum kesatria atau para prajurit India. Para prajurit ini diduga melarikan diri dari India dan mendirikan kerajaan-kerajaan di Kepulauan Indonesia dan Asia Tenggara pada umumnya. Nah, kekurangan dari teori ini yaitu belum adanya ahli yang dapat menemukan bukti-bukti yang menunjukkan adanya ekspansi dari prajurit-prajurit India ke Kepulauan Indonesia. Karena apa? Biasanya ketika mereka memperingati suatu peristiwa, mereka akan mendirikan yang disebut dengan Jaya Stamba atau tugu peringatan, tugu kemenangan, yang menyatakan bahwa mereka berhasil menaklukkan daerah tersebut. Akan tetapi tidak ditemukan tugu yang seperti ini. Yang ketiga, teori Waisa. Menurut pendapat N.J. Krom, yang mengatakan bahwa kelompok yang berperan dalam penyebaran Hindu-Buddha di Asia Tenggara termasuk Indonesia adalah kaum pedagang. Pada saat itu, jalur perdagangan ditempuh melalui lautan yang menyebabkan mereka tergantung pada musim angin dan kondisi alam. Biasanya angin musim itu berhembus berganti setiap 6 bulan sekali. Nah, mereka akan menetap lebih lama untuk menunggu musim baik dan melakukan perkawinan dengan penduduk pribumi. Sehingga terjadilah proses yang disebut dengan Hinduisasi. Kekurangan dari teori Waisa ini adalah para pedagang
tidak mempunyai kemampuan untuk membaca dan mempelajari bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Yang keempat, teori sudra. Menurut pendapat dari Van Faber, teori ini menyatakan bahwa agama Hindu masuk ke Indonesia dibawa oleh kasta sudra. Nah, Van Faber mengatakan mereka yang datang ke Indonesia bertujuan untuk mengubah kehidupan atau mengubah nasib. Karena di India hanya hidup sebagai budak. Alasan itulah yang menjadi dasar dari teori ini. Akan tetapi, kelemahan dari teori sudra adalah golongan sudra ini tidak menguasai seluk-beluk ajaran agama Hindu. Jika mereka ke tempat lain, pasti hanya untuk mewujudkan tujuan utama mereka, yaitu untuk memperbaiki nasib, bukan untuk menyebarkan agama Hindu. Berikutnya yang kelima, teori arus balik. Menurut pendapat F.D.K. Bos, teori ini lebih menekankan pada peranan bangsa Indonesia sendiri dalam proses penyebaran Hindu-Buddha di Indonesia. Artinya, menurut F.D.K. Bos, orang-orang di Kepulauan Indonesia, terutama para tokoh, itu banyak yang pergi ke India. Di India mereka belajar agama dan kebudayaan Hindu-Buddha. Setelah itu mereka kembali mengajarkan dan menyebarkan ajaran agama itu kepada masyarakat Indonesia. Nah, berdasarkan teori-teori yang dikemukakan di atas, dari teori Brahmana sampai teori arus balik, maka bisa disimpulkan bahwa penyebaran Hindu-Buddha dilakukan oleh para pedagang. Akan tetapi yang mengajarkan adalah para Brahmana yang tidak kolot, yang mereka beranggapan boleh menyeberang lautan karena mereka memang sengaja diundang untuk menyebarkan agama Hindu-Buddha. Karena Brahmana inilah yang mengerti bahasa Sanskerta. Ya, terima kasih. Demikianlah penjelasan dari saya tentang teori masuknya agama dan Hindu-Buddha di Indonesia. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Semoga video ini bermanfaat. Viva Historia, Historia Magistra Vitae. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.